Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan sanak soro minang TV sadonyo. Kita basuh balik di malam di mana sebentar lagi kita akan menemui hari raya Idul Adha. Sebagian umat Islam di Indonesia ada bisu yang merayakan, dan sebagian secara umum ada hari Ahad tanggal berapa Ibu tuh? Tanggal 10 ya, tanggal 10 Juli. Oke, di sana Soro Minang TV, alhamdulillah hari ko tepat di tanggal 8 Juli 2022 Kamis, program kita podcast bersama tokoh kini ko menjumpai dun sanak balik bersama salah seorang tokoh yang telah hadir di studio kita pada malam hari ko. Tapi sebelum kita memulai dun sanak Soro Minang TV, tentu kita semua sapo dun sanak ludes. Tolong doa dun sanak kita, sapolah dun sanak yang ada di rumah. Mudah-mudahan mungkin mau tahu doa-doa budes terhadap dun sanak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik di sana Minang TV, selamat malam. Semoga di sana yang menonton malam hari Iko dalam keadaan sehat. Amin. Dan yang lagi bersantai ria bersama keluarga. Tetap ikuti program Suara Minang TV. Ikuti terus, follow YouTube, Instagram, fanpage, Facebook. Nah, ikuti terus semua program-program yang Suara Minang TV tayangkan. Dan yang pastinya untuk di sana yang lagi menonton itu pasti tidak ada ya, pasti tidak dari Kota Batam saja. Pasti biasanya dari Kuala Lumpur ya Pak Host, yaitu penonton setia kita. Dan yang pastinya dari Sumatera Barat. Dan pada malam hari itu kita akan mewawancarai seorang penggiat sosial ya. Penggiat sosial di Kota Batam. Di Kota Batam, dan yang pastinya beliau adalah orang Minang. Iya. Oke, dan sana Soro Minang TV sadonyo tentu indak Sabah pulo kita ingin menguliti apa dan siapa atau bagaimana yang akan kita podcast pada malam hari ko. Untuk itu dan sana ikutin terus liputan kami di Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Alhamdulillah. Oke, di sana Suara Minang TV sadonyo, sebagian mungkin Allah tahu siapa yang ada di tengah-tengah kami dengan Bu Des. Ya Bu Des ya. Yaitu adalah Bapak Ahmad Sosiawan SE. Beliau adalah seperti yang disampaikan oleh Bu Des tadi, merupakan seorang penggiat sosial di Kota Batam yang pada prinsipnya di bawah satu bendera yang biasa dikenal dengan Rang Awak Peduli, atau lembaganya adalah Yayasan Rang Awak Peduli. Seperti apa dan mengapa atau kenapa harus Rang Awak Peduli, seperti judul kita pada hari Iko podcast bersama tokoh di edisi Jumat 8 Juli 2022, maka kita akan berbincang-bincang dengan praktisinya atau dengan ketua umumnya Yayasan Rang Awak Peduli, yaitu Bapak Ahmad Sosiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalah ragu saya buat Pak terbiasa Mama ini lepannya lo mengecek lah. Pak di Semarang atau Semarang anak. Mama nggak sih? Oke. Mak Iwan. Yang pertama tentu kami all crew Soro Minang TV mengucapkan terima kasih atas kesediaan Mak Iwan untuk hadir di studio di dalam rangka berbincang-bincang kita terhadap aktivitas seorang Ahmad Sosiawan ataupun aktivitas daripada Yayasan Rang Awak Peduli yang mulai berkiprah di Kota Batam dalam 1-2 tahun terakhir. Oke, kita mulai di sana Soro Minang TV sadonyo. Mak Iwan, data-data atau sekedar informasi yang masuk ke redaksi Soro Minang TV, baik pantauan daripada kami di media-media sosial,
itu cukup banyak rekam jejak daripada orang awak peduli di dalam rangka membantu terlepas dari besar dan kecil persoalan-persoalan ekonomi khususnya yang terjadi di level masyarakat yang ada di Kota Batam. Tapi terutama tentu mayoritas lebih banyak kepada orang awak. Assalamualaikum kan begitu. Nah, sebelum kita mengkaji ya Bu Des ya, mencoba seperti apa konsep real daripada orang awak peduli, tapi mungkin banyak di sana yang belum begitu mengetahui. Yang pertama, Ahmad Sosiawan itu siapa? Dan yang kedua, kenapa? Apa cikal bakal lahirnya awalnya tentang orang awak peduli itu gitu. Silakan. Tapi sebelum itu, nu kopi lo. Nah, biar lama apa? Ngopi aja lo, coba lo. Coba lo nak. Ya, Kopi bismillahirrahmanirrahim. dari Suara Minang Cafe. Suara Minang Cafe. Bismillahirrahmanirrahim. Yo jai rasanya deh. Ay, gimana? Rasa kumpulannya aja. Jai. Loma Bona ya. Oke, ya siap. Makasih banyak. Ya silakan. Tadi perkenalkan apa dulu nak? Betul ya, itu nomor ini lo. Karena awak bukan alun tokoh ya doh. Jadi baru bergerak 2 tahun masuk tahun ketiga, jadi mungkin banyak nak lu kenal. Ya. Pergerakan kita pun ya pergerakan di bawah tanah istilahnya kan. Jadi kalau ambo nama panjang Ahmad Sosiawan kan. Ya. Kalau di kampung dulu Siwan. Kalau Siwan. orang kampung mau menonton ini kayaknya tahunya Wan Pado. Oh, Wan Pado. Kampung lima. Kampung di Piladang. Piladang Kabupaten Maupun Kota. Oh, sana ikan tiwa tuh. Kalau ibu kok lain Ini tagak tali kalau mendengar orang berkumpul itu semangat nomor 1. 50 kota. 50 kota ya. Warga Gunung Limo. Ya. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi ya kalau orang rumah pernah dulu enggak? Orang rumah mau preman, jadi mau menantu orang preman. Nanti orang Preman ya. Orang preman. Jadi itulah sekelumit tentang Ambo kan. Dan dari Batam, di Batam kok lah dari tahun 9 sampai ya, dari Lajang kan sampai Lalajang lah nah. Ya dengan segala lika-liku hidup di Batam lah. Lika-liku hidup di Batam. Jadi sampailah pada saat apa namanya tuh? Titik terendah Dalam situasi yang sangat ya. Mungkin lah kondisi yang di titik nadir tuh Titik ya. nadir, iya. Ya baik secara pribadi maupun secara umum. Nah, secara pribadi kondisi yang mau sendiri waktu itu mungkin sebelum COVID ya kan 2020 itu tuh Ambon lah karena COVID dulu. Iya kan. Terakhir beraktivitas. Masya Allah. Tak geser step Budes. Tivo ketua Dusan Hak Suara Minang TV, salah satu pendamping daripada daripada ketua Yayasan Rawak Peduli Bapak Sahrul Lim. Sahrul Lim kok Lim tuh marganya tuh memang marganya memang marga Lim kan seorang tapi agak kok tiba di siko mungkin cipul gak kena. Cipul ya nah. Kayak cerita lama. Ya, nah jadi terima kasih Pak Sahrul, tapi mohon maaf kita dulu aja tadi udah saya. Oke, dilanjut Pak Iwan. Lanjut ya. Jadi cerita tadi itu kan di saat titik terendah dapet lah suatu ide atau terbuka sih pengana tuh sepayah-payahnya awak dicari waktu COVID itu 2020 tuh banyak loh yang lebih payah. Jadi dari situlah mulai cikal bakalnya pemikiran sampai terbentuknya Orang Awak Peduli, Yayasan Awak Peduli itu kan. Lalu dicari banyak di sana kita yang tidak kerajo, anak harus dibagi makan, anak harus sekolah. Ada yang tidak kerajo sudah tuh sakit loh lah. Nah, iya. Memang situasi pada saat itu. Situasi memang sangat memprihatinkan. Padahal Mbok sendiri prihatin juga sebenarnya. Dalam keadaan non job kan. Nah, kan gitu waktu itu non job. Dia sudah tuh ya tapi
masih banyak yang jauh lebih lebih miris daripada gitu. Jadi dari situlah, Mbok, kenapa kok awak kok nggak bisa? Apakah memang nggak bisa awak berbuat sesuatu untuk yang lebih susah dari awak? Kan gitu. Sebab ya, kalau dalam kondisi gitu mungkin badan sehat, Ya. waktu luang, Mampiti nih ndak do ya. cuma pitinan kurang mungkin. Iko le sehat atau nah. Iya, pemikiran ada kan, Iya. badan sehat, Tenaga ada. waktu banyak kan. Ya untuk dimakan masih cukup lah, Ya. alhamdulillah rezeki masih ada kan. Jadi awak cari di bawah kawan-kawan di sana di bawah itu, ya memang miris, tapi apalah yang bisa kita buat. Mau tak mau untuk membantu tuh kata kuncinya ya pitih juga. Iya, betul. Awak pitih temenan enggak do? Nah, jadi baca caranya, itulah pakailah. Ya dia ada pemikiran tadi itu kan, baca caranya supaya kita bisa membantu dun sana, Pak. Jadi dikaji-kaji kalau awak kok gaul lain, seketik banyaknya punya kawan, punya orang-orang yang sukses lah gitu kan. Sudah tuh rasa-rasanya awak lah ya lun pernah lo buat jahit lah deh. Jadi mungkin awak masih dipercaya orang, kan gitu. Nah, termasuk jo relasi kerajo lah, termasuk jo ada relasi orang luar jo. Jadi kita bangunlah satu konsep bahas supaya bisa membantu dun sana gitu kok. Walaupun kita tidak punya PT ya, bahas supaya dapat PT. Nah, ya tentu untuk supaya dapat model itu tuh kita harus ada konsep yang akan kita jabarkan ke calon yang akan membantu, ke calon donatur kok. Jadi intinya kita di situ tuh bertekad, berniat kita harus bantu dan sana itu kok. Yo dicarian bantuan, yang tidak ada dari awak dicarian ke orang lain. Oke. Maiwan, yang menarik adalah seorang yang tadi Budes mengecek berada di posisi terendah dalam mungkin merantau dari tahun 90 ke Batam. Dua tahun terakhir sebelum tahun 2020 itu berada di titik nadir, kan begitu ya? Nah, betul. Cuman untungnya anak-anak kadang-kadang kan begitu. Jadi artinya adalah pada saat kondisi seorang Ahmad Sosiawan dalam tanda petik kita sebut indak bapitih, tapi masih punya pemikiran, badan masih sehat dan punya waktu, dan dicari lebih banyak lah orang susah daripada awak lah, apalagi di awal COVID. Pertanyaan kita Budes yang berikutnya adalah sebelum kita lanjut kepada konsep, konsep apa yang sebenarnya dibangun, kan banyak yayasan Budes, bahkan mohon maaf salah satu yayasan lembaga amal sosial yang cukup terkenal gini digoyang orang kan, kita terlepas lah kita sebut apa namanya kan begitu ya. Nah, cukup memprihatinkan gitu juga yang lah konsen di bidang sosial selama kan mengelola dana umat sekian rupanya tergoyang juga kenapa ya. Kadang-kadang kalau lagi PT kok ada aja hal-hal yang membuat kita tergoda dan segala macam. Pertanyaan kita, kami juga Budes itu adalah sebelum kita membaca-baca dulu apa namanya komentar daripada permisa, kenapa Pak Ahmad Sosiawan atau Mama Ambogo mengambil sebuah nama dengan sebut Rang Awak Peduli? Jadi kan kadang-kadang bisa saja kita memberikan nama yang lain. Apa sejarah kecil? Karena kan nama itu menggambarkan sebuah perjuangan, nama itu menggambarkan sebuah visi, nama itu menggambarkan sebuah konsep kan gitu. Kok sampai itu awalnya? Padahal waktu itu tadi baru hanya sebuah komunitas kecil dengan membentuk itu gitu. Boleh, terima kasih. Jadi kalau itu pertanyaan tuh ada mau bagi dua lah. Ada sampai Rang Awak Peduli. Itu ada dua bagian, ada Rang Awak, satu yang peduli. Kenapa pakai nama Rang Awak? Ya terlepas dari lah banyak organisasi sosial atau paguyuban di Batam dan seketik banyaknya dengan banyak itu tentu ada loh senggolan-senggolan. Nah, itu ada loh yang wajar dalam suatu pergaulan hidup itu ada yang suka dan suka. Nah, jadi
di Siko ada, kalau di Batam kok tuh kita pelajari juga ada yang namanya ya dominan Minang, Ya. ada yang Sumatera Barat. Ya, 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 Jadi ya, ya. kita inginlah nggak ikut dalam polemik itu. Oh. Nah, ya kan? Pakai nama Minang, ikut sangko ikut lah beko. Yo, beko. Pakai nama Sumatera Barat, ikut lah Ikut beko. beko. Jadi kita carilah. Nah, cukup menarik ya mudah ya. Kita carilah juga kawan-kawan, ya termasuk aja kemenakan umur sendiri, kan gitu. Kira-kira namanya nampak supaya kita bisa badun sana, Masuk ya sadonya. masuk ke sadonyo. Nah, kan gitu jo. Akhirnya lah tukar-tukar lah ikut sadonyo. Akhirnya masuk lah orang awak. Orang awak. Kalau orang awak, kok pengertiannya kan termasuk dari orang Sumatera Barat secara geografis, sembilan balik kabupaten kota Ya. sampai ke pulau ke Mentawai kan. Nah, itu sudah tuh termasuk juga secara budaya asal usul daerah Minang tuh ada namanya Minang tuh tiga luar. Ya. Karena data agam jo 50 kota. Ya. Ada secara keseluruhan dia lah berkembang tuh lah jadi Sumatera Barat Ya, jadinya, ya, kan ya, gitu. Ya, 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 betul. Jadi gitu terlepas dari polemik yang itu. Nah, kita masuk ke ndak geografisnya, ndak kabupaten kotanya, Ya. kita ambil orangnya. Orang awak. Orang Siapapun mereka itu Iya. biasanya dikenal dengan orang awak. orang awak. Dan oke. orang awak itu ya konsepnya tuh makna itu ke hati yang mungkinnya lahirnya di Sumatera Barat atau di tanah datar atau di Payakumbuh, di Piladang lahirnya, tapi nyo ndak ada merasa orang awak, ya ndak termasuknya orang awak tuh. Oh, Kan gitu. iya, iya, Berarti yang orang awak itu tuh yang merasa orang awak. Walaupun di mana-mana dia lahir. Bahwa itu beda. Kan tadi walaupun nyo lahir di Piladang, tapi artinya bukan misalnya dari suku lain, tapi tambah lu walaupun lah lahir di Piladang, nyo lalu menjiwai nyo jadi orang awak dong. Sebaliknya nyo lahir di Amerika, nyo lahir di Malaysia, tapi nyo merasa darah Minang, darah Sumatera Barat, nyo awak kok orang awak. Nah, Wah. jadi tapi sadonyo, jadi satu bisa merangkul keseluruhan. Oke. Itu yang pertama dari bahasa dari nama Betul, orang dari awak. nama ya. Berarti satu kata nama baru. Ya. Sudah tuh kenapa orang awak peduli. Ya. Nah, itu termasuk juga satu kita kan mencari keberadaan awak itu, pemikiran awak itu supaya jangan sampai menambah rumit masalah, jangan sampai menambah permasalahan, polemik yang seperti tadi itu. Kok tapi awak nanyo ada memberi solusi. Ada sedikit solusi. Berarti orang awak kan tadi pembahasannya kan, Ya. bagus peduli. Nah, jadi termasuk juga segala sesuatu baik masalah sosial, ekonomi, budaya sampai ke politik sekalipun intinya ya kepedulian. Jadi kita akan membangun apapun kalau kita ndak ada rasa peduli itu ndak ada lo orang kan mau gitu aja bayo lo. Nah, kan itu. Jadi untuk menolong sana kalau hati itu ndak ada rasa peduli itu tuh kadang lah ndak makan lah tahu nyopai kakada itu tahu nyo melanju bare sekilo bau utang. Kalau hati itu ndak ada rasa peduli apa dianya tuh. Nah, kan gitu. Iya, iya. Nah, jadi dari situ tuh lah ada beko dosa anak gitu juga nan saki sudah tuh ndak ada apa ubeknya tuh. Kalau ndak ada rasa pedulinya ya ada ndak dulu bitir. Tapi dengan ada rasa kepedulian tuh, nah itulah bahas supaya dosa anakku walaupun wak biti bisa nyota bantu Dengan dengan cara-cara. cara yang lain, dengan kemampuan kita yang lain kan kita masih dipercaya, kita punya relasi, kita punya kawan-kawan kan gitu. Itulah. Jadi orang awak peduli dengan niatnya, niat besarnya orang awak peduli itu supaya menyentuh orang lain, menyentuh orang awak dan orang lain gitu. Jadi artinya orang awak peduli dari orang awak menunjukkan kepedulian kepada siapapun. Siapapun. Jadi tidak pulau khusus orang awak dah. Iya betul, dari katanya kan jelas kan. Jadi kita tuh memakai nama tuh satu kata tuh kita pikirkan. Jadi orang awak seperti tadi peduli kan tidak ada sambungnya.
Peduli itu bisa titik-titik banyak. Iya, betul. Peduli orang awak, peduli orang lain, peduli masalah-masalah sosial, peduli masalah-masalah pendidikan, segala jenis kepedulian lah. Termasuk juga bisa aja ya boleh juga peduli terhadap politik. Iya. Kita kalau ya semuanya tuh didasarkan kepedulian, Tetapi sasarannya tidak hanya orang awak. Itu. Oh, betul. Nah. Karena di situ jelas dia tadi dibilang Bu Des, bukan orang awak peduli orang awak peduli, stop. Jadi peduli itu bisa luas. Nah, itu yang kita inginkan. Tapi dari orang awak. Dari orang awak. Yang peduli ke orang awak. Iya. Jadi Kenapa nggak orang Minang gitu ya kan, orang awak? Nah, Nah, orang Minang peduli. betul. Itulah yang kami bahas. Kalau orang Minang peduli, aduh orang awak kok. Kan kalau orang awak kelas aduh kalau orang Minang kok nyu merasa aduh nanti di Mentawai nyu ndak merasa orang Minang doh. Atau orang nan di Batu Sangka di Pekumbo nyu menganggap orang Mentawai kok ndak orang Minang. Itu menurut sebagian pendapat. Iya, betul. Ya kan? Nah, kan gitu. Yang Batu makanya kita nggak ingin berpolemik. Iya. Jadi kita ambil aja garis tengah baca orang kan mencabut banang dalam tapuang. Iya, Kita cabut banangnya dapat gitu, nah tapuang tidak tersiram. Oke. Di sana Suara Minang TV cukup menarik. Baru kita membahas sebuah nama, ya. Seperti Bu Des pertanyakan, kenapa orang awak? Kenapa enggak orang Minang? Kenapa enggak orang Sumatera Barat? Kamu Des. Tapi intinya kata ketua yayasan daripada orang awak peduli adalah untuk mencari sebuah netralitas supaya jangan kita masuk ke dalam berbagai macam polemik, penafsiran ya, yang pada berbeda. prinsipnya mengkerdilkan daripada kegiatan dan komunitas itu sendiri, kan begitu. Nah, Bu Des, sebelum kita lanjutkan mengkaji yang lain, ada enggak kira-kira yang perlu kita sapu dalam apa Bu Des? Atau alun lah, alun kita lanjutkan. Karena terlalu lama jadilah hilang lah. Yang ya itu yang pertama yang di hati itu orang kampung pelanggan setia SMKP Da Andri. Nah, belum men-share ke grup SMP. Nah, jadi ada anak SMP lah pada masuk nonton gitu. Ambo kebetulan aktif di SMP. Kemudian tadi ada dari Tanjung Uncang, itu lupa lah namanya karena di HP ini selalu hilang, dari Tanjung Uncang hadir gitu. Kemudian Afroza Yeti, SMTV memang luar biasa, sukses terus untuk SMTV. Ya, makasih Bunda Nevi Pontak. Keren. Nah, kemudian Afni Henry, mantap orang awak peduli. Yo, mantap. Kok kayaknya lah pernah dibantu kayaknya. Novrieni keren ya, keren. Itu anak SMP tuh. Oh iya. Ya Pak tadi pada masuk anak. Novrieni itu di Pekanbaru tuh. Salam untuk Pekanbaru nih. Pekanbaru tuh. Isdianto, Pak Isdianto kok. Oh, luar biasa penonton kita. Orang awak peduli luar biasa. Alhamdulillah. Kemudian Aan Pulkot, Ketua Remaja Minang Batam, sukses Tauri Minang TV. Terima kasih Ketua. Kemudian AG Batam, tadi AG Batam di atas berkomentar tapi hilang. Izin Pak Ketua, orang awak peduli, boleh kami dari AG Batam minta nomor HP-nya? Karena kami sudah hampir 3 tahun hidup di kemanusiaan dan kami sering menemukan orang-orang awak Minang, khususnya di Batam yang butuh bantuan dan uluran tangan dari awak. Terima kasih Bapak. Oke, AG Batam. Nanti hubungi SMTV boleh juga. Kemudian Ronald hadir di Jakarta Bu Des. Wah, Ronald. Oke, selamat malam Ronald. Ronald, selamat. Salam untuk Monas Ronald. Rini Fitriani, mantap orang awak peduli ke bininya si Bobby. Bobby Chandra. Kemudian ya Ronald. Tadi di hati AG Batam lah berkomentar juga, tapi di HP ini selalu hilang. Aduh, mungkin di HP Pak Os yang masih yang itu support doanya. Masih ya. Izin Pak Ketua katanya. Ya itu aja paling ada Adri di hati tadinya Mamang Gia awak share ke grup SMP. Oke. Oh kalau senior diwawancara langsung masuk grup. Oke, terima kasih banyak Bu Des.
Iko menjadi sebuah apa aja Mak Iwan ya, menjadi sebuah perhatian publik sebenarnya, walaupun gerakan itu Sedikit. tidak banyak dalam tanda petik, tapi ada saja gitu yang Alhamdulillah. ya pelan tapi pasti Wak Cali Selalu ada. selalu saja ada, terlepas dari besar dan kecil yang diberikan ataupun terlepas dari jumlah orang yang bisa terbantu. Iko perlu kami sampaikan kepada Pak Iwan sebagai salah satu penggiat yang seperti yang kami sampaikan dengan Bu Des tadi. AG Batam adalah ambulan gratis. Ya, kok perlu ya, kalau bisa memang betul ya Bu Des, kita harus konekkan orang-orang yang memang konsen di dalam apa namanya Kepedulian lah. kepedulian atau persoalan-persoalan sosial yang ada di Kota Batam. Nah, jadi kalaulah berdua bertiga duduk orang yang merasa peduli walaupun berbeda bendera, maka persoalan insya Allah pelan tapi pasti akan teratasi ya. AG Batam mungkin nanti Siap berkolaborasi. siap berkolaborasi dengan Rang Awak Peduli. Budes ada katanya. Awak kalau Budes selama caliannya agak apa kawak tuh. Awak dah tahu tuh kodenya. Banyak simpanan. Ya, tapi Budes katanya juga harus juga sampai kubur. Kalau apa cah Iko nak roti lah Pak Hos, bukan roti mana baso totok baso. Iya, pokoknya bahasa lo sekampung kami kok. Akabiluru tuh kan taman mana Pak Hosnya. Baik, Dewan kami besok minggu ya udah. Nggak ada kan? Nggak apa. Mama ada apa? Oh iya Mama ada Pak Hos kan. Iris sebenarnya sudah lama tahu dengan Rawak Peduli karena pernah ikut juga menyalurkan gitu kan, diajak menyalurkan. Tetapi yang menjadi pemikiran Iris sumbernya gitu, sumber dana dari Rawak Peduli kok dapatkan gitu, karena memang Iris, gerakannya cukup dikenal lah ya, cukup berjalan gitu. Memang banyak sebenarnya penggiat sosial itu memang sudah banyak Pak Hos, karena Iris dulu dari 2011 itu sudah bergerak di bidang sosial, tapi seiring waktu berjalan semakin banyak muncul aktivis-aktivis sosial, penggiat sosial gitu kan. Nah, kini kita mulai di belakang gitu kan, cari orang tuh banyak gitu yang berlomba-lomba gitu kan. Nah, seperti Rang Awak Peduli gitu. Banyak Iris cari itu banyak bagian bantuan dulu waktu Covid, sembako, terus ada yang masuk rumah sakit, ada yang kemalangan segala macam gitu kan. Rang Awak Peduli selalu cepat tanggap gitu. Nah, sebenarnya dananya itu dari mana sih gitu? Donaturnya itu apakah ada yang memang donatur tetap atau memang ada memang anggota-anggotanya Rawak Peduli itu yang setiap bulan tuh carilah gitu kan. Nah, siapa target gitu. Oke. Terima kasih. Kok masalah donatur ya. Asal dananya di Rang Awak Peduli itu dari awal kami memang mengkonsep supaya kedepannya komunitasku tambah besar. Jadi untuk tambah besar tuh ada yang unik itu ada dua di Rang Awak Peduli itu aturannya. Kalau di grupnya kan, yang pertama tidak boleh bicara politik. Bahas Yayasan Rawak Peduli tidak boleh membahas sedikit pun masalah politik. Dan begitu ada kalau udah dibuat aturannya, mau dia ingat, mau dia lupa, mau dia sengaja, mau nggak sengaja, terlanjur bicara politik langsung kita keluarkan. Jadi peraturan itu memang ketat. Itu yang pertama. Yang Maksudnya kedua, itu dari anggota apa dari donatur? apanya? Tidak boleh berbicara politik. Dari kita, dari kebijakan Dari kita. Dari relawan. Itu yang unik ya, ada bedanya satu. Yang kedua, di Rang Awak Peduli itu tidak boleh dan kami tidak pernah mengumpulkan dana. Tidak pernah kami membuka list. Jadi kami berharap relawan-relawan Rawak Peduli cukup menyumbangkan waktu, tenaga, pemikiran, ya. Kita tidak berharap, kita juga tidak mengharapkan terlalu banyak atau tidak mengharap yang lebih lah, supaya dari para relawan kita tidak mengharap materi. Ya, jadi materi kita nggak mengharapkan, sebab risikonya kami berpikir kenapa begitu, kalau awaklah minta sumbangan saja di grup tuh, ujung-ujungnya nanti yang
yang dermawan pun sifatnya lama-lama latih hanya semangat sumbangan saya di grup kau Cina. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang tidak mampu menyumbang, malu waknya sagan wak di grup kau orang menyumbang awak tidak pernah nyumbang kau. Jadi karena dasar itu telah kami buat kebijakan tidak ada pengumpulan dana bantuan sosial apapun bentuknya di grup. Di grup, walaupun di grup WA, walaupun di grup secara nyatanya, kami nggak pernah. Jadi disitulah ditantang relawan dia sendiri, pengurus-pengurusnya untuk cari dana keluar. Nah, dana keluar itu tuh kuncinya yaitu kami memulai dari diri kami sendiri. Apa orang mau memberikan uangnya ke kita, Bu Des kok kalau supaya Bu Des kok namuh magi pitinya kawa menyalurkan bantuan ke kita, ya kita harus bisa dipercaya 100%. Nah, apa konsepnya? Nah, kita tidak istilahnya kita tidak ada memotong, misalnya Bu Des menyumbang 1 juta, kita tidak pernah kurangi 1 rupiah pun. Kalau Bu Des berniat kasih Badu, ini kok bantuan untuk si Badu 1 juta, kami ada 3 cara. Bu Des bisa mentransfer ke rekening Rawak Peduli resmi. Ada 2 rekening Rawak Peduli itu, Bank Bank Mandiri sama Bank Riau, Kepri. Nah, silakan jangan tidak boleh sesekali donatur itu menyerahkan bantuan ke pribadi, ketua, ke pengurus yang lainnya. Kami tidak terima dan tidak dipertanggungjawab. Kalau seandainya mau ngasih juga itu bukan tanggung jawab yayasan. Nah, ya kan? Jadi kalau bantuan dari pihak luar itu harus ke rekening Yayasan Rawak Peduli. Dan di situ penyalurannya kalau niatnya untuk si A memang 100% harus kami kasihkan ke si A. Nah, itu konsepnya yang pertama. Jadi kita menjembatani 2 permasalahan sebetulnya. Ada satu permasalahannya, banyak warga dosanak-dosanak kita kok sabananya lah miris gitu mencari pantas dibantu. Cuman orang kok yang punya dana, yang dermawan kok yang sebenarnya sanggup membantunya tidak tahu. Orangnya kok enggak tahu ya. Nah, yang kan membutuhkan gitu. Yang membutuhkan enggak tersorot, dan yang ingin meminta bantuan pun mungkin ya orang awam enggak tahu kamanya kan gitu. Jadi enggak ketemu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada pengalaman dari kita banyak ya, mungkin ada organisasi, enggak semua, entah siapa pelakunya. Ya biasa pengumpulan dana banyak potongannya padonan sampai ke target. Jadi itu yang membuat para donatur itu tidak percaya. Akhirnya malih kemana nyumbang, aku nyumbang dana tuh kayak yayasan, ke organisasi kok malih apa kok enggak. Tadi sampai tindak kok. Kan disampainya langsung nyudik orang di atas, kan tuh sibuk enggak bersobok dia dong. Akhirnya kan enggak nyambung. Berarti setelah disalurkan, misalnya Iris ingin Iris punya PT 1 juta, salurkanlah ke Sano gitu. Nah, beko buktinya disalurkan itu kita dokumentasi gitu. Kami selalu kalau misalnya ditransfer ke rekening, kami serahkan, di situ kami selalu buat bukti live. Nah, jadi kami videokan, dokumentasikan. Iko Pak bantuan untuk pengobatan apalah yang sakit misalkan dari Bu Des. Basabui. Kita tidak pernah, kami dari Yayasan Rawak Peduli tidak pernah magi bantuan. Iko bantuan dari Rawak Peduli belum pernah lihat. Kita tidak pernah magi menyampaikan iko bantuan dari Rawak Peduli. Tapi selalu menyebutkan dari bantuannya. Iko dari Bu Des. Lewat kami cuma sebagai perantara. Rawak Peduli kok sebagai perantara menyalurkan ke Bapak. Tapi Yayasan Rawak Peduli kok legalitasnya lah lengkap dah. Alhamdulillah 2020 bulan Oktober lengkap seluruh legalitas yang yayasan tuh 100% lengkap, sampai kami ya tertib administrasi ya, sampai kami karena mengambil skop wilayah kerja itu Provinsi Kepri, jadi terdaftar di Kesbangpol Provinsi Kepri. Berarti Rawak Peduli udah dapat dana dari pemerintah juga? Belum. Kami belum ada mendapat dana dari pemerintah.
Nah, semuanya masih sampai kini masih dari pribadi-pribadi, ya masih pribadi lah. Berarti Rang Awak Peduli ini relawan menyalurkan dana-dana dari para donatur. Nah, Rang Awak Peduli ini yang menyalurkan. Berarti donatur tetapnya ada nggak di Rang Awak Peduli? Yang Ada memang lah. dia tetap setiap bulan gitu. Ada. Yang setiap bulan enggak. Tapi kadang yang luar biasanya kapan kita butuh ada. Jadi setiap ada yang membutuhkan, nah ada saya langsung menghubungi. Yang pentingnya sabar. Jadi di belakang Rang Awak Peduli mungkin ya Rang Awak Peduli itu ya model boy kok. Tapi di belakang kami yang mensupport ya ada lembaga keuangan apa yang sifatnya ya yang pengumpul dana, amil zakat. Alhamdulillah disebutkan lah, nggak mungkin nggak masalah. Basnas di belakang kami itu udah mempercayai lah. Kadang malah malu lah Wak sama Basnas. Ini lah menawarkan giko-giko, cuman kita ndak menanggapi, ndak. Sudah itu Basnas. Yang kedua ada Laziz PLN. Alhamdulillah Laziz PLN itu seluruh yang seluruh yang kami ajukan di ACC itu contoh misalnya sakit untuk biaya berube. Nah, di ACC. Berarti intinya Rang Awak Peduli itu keinginan yang cukup kuat, modalnya adalah keinginan yang cukup kuat untuk membantu para yang orang-orang yang membutuhkan, tidak hanya orang awak. Berarti begitu, dan dengan sumber dana dari para dermawan. Dan ada yang pribadi juga. Banyak juga yang pribadi mungkin. Iya, dari pribadi kan sumber bisa dana dari orang lain. Rata-rata dari orang lain semua. Dari Pak Iwan ya? Enggak, Iya, maksud itu berarti kita ini hanya Rang Awak Peduli itu adalah sebuah yayasan yang menyalurkan. Nah, betul. Dari orang-orang yang punya uang lah, itulah intinya begitu. Itu intinya. Oke, jadi yang di sebelah kita ini Udah sampai lah, masih. Tadi lah Pak Dun Sana. Betul. Dun Sana Suara Minang TV sebenarnya masih banyak yang akan kita yang kita tanyakan sebelum sampai kepada Pak Sarul ya. Pak Sarul udah manis deh. Cilik-cilik kamera. Lek kecek ke rumah dia masuk TV gitu. Rumah dia. Nah, iya mah. Oke, Pak Iwan. Oh iya, minum. Ya Jai. Insyaallah. Mak. Yap. Tadi Bu Des sudah berbicara tentang berbicara tentang donatur. Secara gamblang cuki-cukiannya lah. Cuki-cuki ya. Tahu kok bisa jadi donatur. Ya, alhamdulillah. Secara gamblang tadi udah disampaikan ada lembaga juga yang bantu, termasuk lembaga-lembaga amil zakat. Ada orang-orang pribadi ya. Mungkin orang-orang pribadi kok ada yang mau dipublish, ada yang tidak bisa dipublish. Tapi intinya seperti apa yang disampaikan Bu Des, kesimpulannya adalah Yayasan Rang Awak Peduli hanya sebagai penyalur tok 100%. Kalau 100 masuk, maka 100 lah kan didonaturkan. Relawan, ya itulah pengorbanannya. Kan begitu? Oke. Satu nilai yang sedikit berbeda daripada beberapa lembaga-lembaga lainnya. Termasuk amil zakat sendiri. Termasuk amil zakat sendiri. Karena ada potongan jatah amil itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan relawan itu sendiri ingin menyumbangkan kan? Tidak. Itu beda. Ya. Ma tahu Dawan, aku ada PTDes sengene aku untuk operasional Yayasan Rama. Iya. Dari mau gaji yang kesekian lah, gaji gaji 3 baleh, gaji 4 baleh kan itu ya kan? Oke. Mudah-mudahan kan. Iya. Terus apa agaknya? Berbicara tingkat Batam. Tentu orang yang berada di level yayasan tidak mungkin rasanya bisa tahu si anu adonan sakit di Saguluang. Si anu ada di daerah kok daerah Bengkong, oke deh. Itu di kampungnya Mak Iwan kan begitu ya. Nah, mungkin agak capek sampai ke telinga gitu. Daerah Batu Haji umpamanya karena banyak kita memantau di media sosial itu Saguluang, Batu Haji, bahkan sampai ke Punggur Awak Calik kalau awak pantau-pantau ya, sampai ke Barelang.
seorang Ahmad Sosiawan mencari data, apakah membangun jaringan atau bagaimana konsepnya gitu, sampai benar-benar orang yang paling bawah pun tahu, oh si Anu umpamanya. Ya mungkin salah mogo banyak seperti Bude sampaikan, banyak lembaga-lembaga sosial, yayasan, organisasi yang, tapi tentu tidak semua tercover. Semakin banyak semakin bagus ya Bude saya. Sehingga orang awak peduli mempunyai pilihan mencari orang-orang yang memang mungkin belum tersentuh oleh lembaga-lembaga yang lain. Apa caranya Mak Iwan mencari data sampai ke tingkat grassroots di seluruh wilayah Kota Batam? Dan kok tadi kan ada berbicara relawan tuh. Ya. Apa pula konsep dalam relawan itu gitu? Yang perlu mungkin Dun Sanak Soro Minang TV pingin tahu, dan apa pula prosedurnya? Ya, siap. Bisa mendapatkan sengenek jatah, oi Pak Iwan kok ada ditampek dan seorang modelku gini gua, maunya kan gitu ya kan? Apalah caranya gitu? Mungkin barabuah pertanyaan dari itu. Banyak. Banyak deh. Mungkin dirangkum dalam satu jawaban gitu. Silakan. Oke lah. Kalau yayasan itu kalau tidak salah pendiri bertiga, sekaligus jadi pengurus, ketua, sekretaris bendahara, ada pembina sama pengawas. Ya. Itu yang paling mau itu ada di akte pendiri yayasan. Sudah itu dikembangkan dengan persetujuan kasadonya ada bidang-bidang pendidikan, bidang ke seni budaya, ada sosial, ada keagamaan. Itulah pengurus yayasan kan. Ya, cuma kini kok pertanyaan tadi itu bade ada relawan loh. Jadi di risiko lah pemikirannya. Kalau cuman kita 5 tambah ampe ya 9 orang dengan segala kegiatan hidup gitu di perantauan kok, ya tentu ya ujung-ujungnya balik juga cerita lah mau yang di lingkungan kita aja nampak ya kan kok lah ya umumnya toko-toko lah, kalau bisa dianggap toko menengah kateh lah tuh kan ya berarti yang di menengah kateh jangan nampak ya di menengah kateh kok sebetulnya enggak perlu banyak bantuan deh. Malah pihak-pihak yang potensial untuk memberi bantuan sebenarnya. Jadi kami berpikir, caranya supaya sampai ke bawah. Dibelah konsep ada relawan. Jadi relawan itu ya mulai dari Ambo sebagai ketua umum, otomatis jadi ketua Kota Batam. Itu ya mau carilah. Pertama itu 2 balai kecamatan di Batam kok. Mau cari seorang dulu yang punya rasa kepedulian. Di kecamatan masa sebetulnya model Sagulung 100.000 penduduknya ratusan ribu, mencari seorang juga yang berjiwa jiwa kepeduliannya, masa ya enggak bisa Lamanya gitu. Lamanya kan mencari 2 orang saja jadinya. Iya. Akhirnya dapet lah. Ya dengan konsep gitu ya mungkin kita enggak punya dana dan kita enggak harus mengeluarkan dana. Cuman ya gitu berbuat sedemikian rupa sehingga disukai atau dipercayai oleh pihak-pihak yang mempunyai dana untuk menyerahkan dananya melalui kita untuk membantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Nah, dengan konsep yang tadi itu kita tidak pernah mengambil sedikit pun dana dari donatur kan gitu. Dan itulah bentuk kalau donatur itu bersedekah dengan uangnya. Kita relawan itu lah bersedekah dengan waktu, tenaga, pemikiran, dan mungkin minyak onda seketik, minyak otos seketik, kan gitu. itu sedekah. Jadi jangan sampai kalah lo pada donatur, tapi tidak mengurangi habiti donatur loh. Kan gitu. Udah tuh, ya seketik buat harusnya masalah itu operasional. Ada kawan-kawan yang alun dari awal-awal waktu tahap awal dulu, dah ada ketua dana operasional dewa. Ya balik ya. Kalau kita ambil puluh dana operasional dari siko, mas sedekah wak leh. Itu ndak ada sedekah wak leh. Ya. Jadi wak membuat jalan sedekah untuk orang lain, kita sendiri ndak bersedekah loh. Jadi itu ndak cocok juga bagi bodoh. Awak kalau kamu mengharapkan sedekah dari orang lain, ya kita dulu yang bersedekah. Jadi konsep bersedekah tidak harus materi. Tidak harus materi. Nah, ya mungkin dengan gamelan supaya capek tanggap, sama ibarat
awak menyediakan kita buat jalan tol untuk orang pergi ke Sarugo, awak bersedekah banyak-banyak Sarugo, awak sudah tuh orang kau lah lewat donatur kau lewat jalan tol, awak lalu langsung kan bodoh mana awak tuh. Jadi itulah ibaratnya. Tapi kalau kita bersedekah aja waktu, tenaga, pemikiran, minyak Honda, minyak atau segala segitu barang yang tak pakai. Nah, donatur menyumbang 10 juta, 20 juta, entah mana banyak, entah sama tiba loh. Iya. Nah, Karena kan orang yang punya PT itu kadang tak punya waktu. Iya, itulah. Orang punya duit tak punya waktu. Jadi untuk mencapai sumbang itu tepat sasaran, nah rawat peduli lah solusi. Nah, itu jawabannya juga kenapa bentuk relawan. Kalau Mbak sendiri ya, model tadi paling di sekitaran awak. Jadi dengan adanya relawan, nah untuk di kecamatan misalnya Sagulung, kebetulan Pak Sarul ketua Sagulung. Dan Pak Sarul di Sagulung ada berapa kelurahan? Berapa? 6. 6. Pak Sarul cuman enggak banyak-banyak tugas Pak Sarul tuh. Mencari 6 orang yang punya jiwa kepedulian sih untuk cek kelurahan. Nah, sudah tuh lah dapat pula di kelurahan cek kelurahan misalnya Sungai Langkai gitu kan. Nah, ketuanya bara RW situ. Enggak payah cari seorang orang cek RW yang punya jiwa peduli. Akhirnya contoh dapatlah di RW 8 salah satu contoh misalnya ada Ibu Asmawati. Nah, di RW 8 di Sumber Seraya, mungkin Budes tahu. Nanti lah dapet dari ketua kelurahan kok sebutlah ketua-ketua relawan yang di koordinator RW. Nah, ambo lagi contoh salah satu yang di RW 8 Sungai Langkai Ibu Asmawati. Nah, situ tuh ambo briefing lah. Pokoknya sebut orang kok ambo lagi pemaparan. Apa tugas ambo Pak? Bara RT di RW 8 kok Sumber Seraya kok. Aduh ampe deh. Tugas Bu, tolong cari ampe orang di tiap RT itu yang ada rasa kepeduliannya. Lah, tapi kumpul lo, bagi lo, apa? Aku ada ampe orang, kami balimo. Apa tugas kami le Pak? Nah, nang koordinator RT kok di RT Bu, ada enggak RT 1 ada enggak orang awak itu? Lain. RT 2 ada enggak? Banyak. RT 3 lain lo, RT 4 ada. Nah, kini tolong data seluruh orang awak yang ada di masing-masing RT itu. Nah, ya. Sudah itu alih lah di data dia gila kamu datanya itu kan nomor-nomor HP-nya. Nah buat grup di RW itu saja. Nah jalinlah silaturahmi awak benar sana sesama orang awak di RW itulah si RW itu contohnya. Ini silaturahmi. Kebetulan contoh memang terbukti waktu itu tuh ada yang kecelakaan patah 2 kakinya. Kebetulan orang awak seberang pari. Nah ampun dah tahu loh. Lama-lama terus Pak Baywan kok ada orang awak sih kok ini kecelakaan apanya ndak lo karajo dong anak masuk rumah sakit tuh ndak tuh nah iyalah payah di mana di siku ayolah baca di situ. Nah apa tindakan gitu Pak Iwan ditantang Bu Asmawati koordinator RW. Oke. Sudah tuh kan lah kan data-data dusun kita lah kaban kadun sana kita nasa RW 8 kaban kalau perlu ada ndak coba ditanyakan ada ndak yang bersedia membantu untuk apalah untuk pengobatan untuk biaya hari-hari keluarganya tuh ada ndak bisa Pak Iwan dari Yayasan Awak Peduli nyegiko Bu kita tuh kalau jangan tiba-tiba langsung minta ke Kota Batam minta ke Kecamatan Sagulung sementara di lingkungan sendiri ndak ada rasa kepedulian loh. Bangunlah kepedulian di antara awak dulu, barangnya saja. Nanti kalau ibu dapat barang, ambo labihan pada itu, ambo garanti, ambo dapetan bantuannya lebih banyak lalai. Kira alhamdulillah dikumpulan lah saya RW itu dapat waktu itu sumbangan 1.500.000 gitu ya, 1.500.000. Pak Iwan, kami lah dapat gua situ. Alhamdulillah, berarti betul-betul kita bangun silaturahminya di RW itu. Jadi sudah tuh bertambah belum? Kebetulan itu ada donatur. Ambo capek lo ndak mau lo kalah lo kan Pak ini ada warga kita saudara kita kecelakaan Pak berapa kita bantu Iwan 2 juta cukup lah Pak. Ya soalnya kalau minta 10 juta ada aja tuh Mak coba bikun tiburin lain kok payahan Pak 2 juta cukup Pak. Jadi dari warga RW gue menyumbang tak bantu 1.500.000 Ambo kalah janji Bu pokoknya lebih dari yang dapat dari warga kok dari yayasan bantu lo 2 juta
Sudah tu dek ado situ, awak kan ado di belakang kita ado, dia Laziz PLN. Mbak minta lo pas datang minta data yang masukan. Kira dia CC lo dia Laziz. Tapi lo 2 juta bantuan lo 3 kali kami bantuan. Itu rasakinya lo. Jadi ada kejadian di lapangan, satu orang terbantu misalnya sekali, itu pun sakit. Ada satu orang terbantu berkali-kali dan banyak betinya bantuannya. Itu ndak bisa lo di luar kemampuan kami pun lo, itu rezekinya. Dan dana kos bukan dari kami yang memutuskan, dari yayasan, memang dari donatur. Nah, dari Laziz memang namanya yang masuk itu. Yang di ACC nggak mungkin dia jangan nggak boleh ya yang lain. Terus dari donatur pribadi go yang dari relasi gitu, memang baca lian fotonya dulu, baca lian dokumentasinya, oke lah, bantu memang harganya lo baca bagian video itu. Nah, jadi banyak dapet. Nah di situ itulah contoh kenalain, cobalah bangun kepedulian di lingkungan kita masing-masing, insya Allah kepedulian yang lebih besar akan datang. Nah, Jadi memang agak membangun ini sebetulnya. Jadi memang pada prinsipnya orang awak peduli tidak hanya mencarikan bantuan lewat donatur-donatur, tapi juga membangunkan rasa kepedulian di tingkat grassroots, di lingkungan terkecil atau lingkungan di RW atau RT yang ada orang awak di sekitar situ, kan begitu ya? Oke, Dunsana Soro Minang TV sadonya cukup menarik sebenarnya konsep yang dilakukan sebuah yayasan tapi punya koordinator sampai RT dan RW lah bantu sebuah organisasi lain. Lah bantu sebuah organisasi dan orang-orang yang menjadi koordinator tentu kita tidak memilih itu orang kayu atau orang macam ya, asalnya namu menyumbang tenaga, pikiran dan waktu, silakan untuk mengabdi. Tidak ada biaya. Kita tidak akan minta sumbangan. Oke, coba again make tu ke orang yang sebelah kau coba. Nam apa kita yang marga lim gua. Ya, aduh sana lim seliong ah. Awak peduli. Oke, Gulung. Assalamualaikum Pak Sarul. Waalaikumsalam Pak. Kok pekumbuhnya saudara? Iya, kami bertetangga. Kami bertetangga. Dari mana Pak? Ambo kan lim mah. Oh lim ya, lim gua apa gak? Lim bukan Pak. Oh lim bukan ya, nggak lim bonang dah. Tahu Pak, apa lim bukan? Apa tuh? Lim bukan, itu ya kelurahan. Kelurahan ya. Kalau lim bonang? Lim bonang tuh jauh, itu udah kayak Budana. Oh enggak lah. Oh berarti itu nama nagari ya, lim bonang ya. Betul. Kalau orang lim bonang tuh memakai lim lah belakang nggak berang Pak kan? Oh itu enggak bisa dah. Oh enggak bisa dah. Jadi lim gua tetap lim bukan ya. Ya dulu. Pak Sarul, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Iwan ya, sebagai ketua umum daripada Yayasan Rawak Peduli dan sekaligus menjadi ex officio ya, menjadi ketua relawan Rawak Peduli. Pak Sarul, dari berbagai macam kecamatan yang ada di Batam, kayaknya Sagulung, Batu Haji, Bengkong, dan sebagian kecil Sekupang itu cukup aktif ya, cukup aktif. Oh Galang ya, Galang cukup aktif. Nah khusus di Sagulung, sebenarnya sebelum kita berbicara mungkin case by case yang pernah Pak Sarul lakukan di tingkat kecamatan dalam rangka membantu Dunsana yang bermasalah, apa yang membuat Pak Sarul tuh punya ketertarikan? Kan banyak lembaga sosial lain bahkan ada lembaga sosial yang sampai dipotong administrasi bisa bagaji gitu senyak-sengeneknya ya kan, dan segala macam. Wah yakin lo ada apakah memang ikut lo menyebabnya Rawak Peduli ke slow but sure ya? Nggak ada apa ya, nggak tahu ada, tapi yang jelas konsepnya seperti itu. Apa yang membuat seorang Sahrul ya? Lim, mana ada limnya sudah. Sarul lim mau dan tertarik untuk menjadi salah satu relawan dengan satu jabatan di mana menjadi koordinator kecamatan di Sagulung. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Host, Bu Host. Nah ini Pak Bu Host ya. Pertama mau minta maaf mungkin agak talambik sih. Kopi lah pesan. Kopi Luntibul kan. Nah, jadi sebenarnya ambo sama ketua umum ko DKCN Bakawan DKCN
lawan juga bisa juga lawan. Koncore luang kareh berarti ya. Iya. Jadi waktu pertama sekali yang jadi pertanyaan dari Pak Osnya ke Mbak Ade tertarik dengan konsep yang tanpa ada embel-embel belakang yang jale baga kata orang piti keluar kan. Waktu abi, tenaga abi, kadang orang rumah tinggal guys. Nah, gitu. Dia bilang. Nah, jadi tapi pertama kali ketua menghubungi dulu, baru merencanakan membuat suatu badan yang bukan badan lah, suatu komunitas yang yuk kita bergerak di sosial gitu. Di situ ambo pertanyaan Pak Budes. Kira-kira siapa Pak Ketua di dalam komunitas itu yang membawahi ambo gitu. Jadi Pak Ketua bisa itu si A, si B, si C. Kebetulan yang A, B, C kok kebetulan ambo alun kenal gitu. Jadi kalau alun kenal kok ambo berarti kan kasarnya kan alun doso orang boleh. Kalau orang doso pasti ambo kenal. Nah, gitu. Lain lah ya. Jadi berarti Jujur Budes lah kenal itu. alun itu. Alun ini kenal. Oh, batang. Takut ngecek Budes ada doso. Ada juga Budes lah kan. Nggak makasih Wak. Takut Wak mengecek waktu Budes ada. Gitu. Nah, jadi Pak Safir ayolah kita coba sama baso limbukannya sama-sama bonga aja sampai sado. Iya. Nggak ada nih codi dah. Nah, ada nih codi dah. Bonga sado. Sama hebat sado dah. Sama hebat sado. Nah, jadi berarti Iko bisa lah kita mulai berjalan dengan apa karate yang bersih. Mudah-mudahan sampai ke Bengkulu juga bersih. Amin. Ya. Jadi ambo dulu Pak Kecil Ketua tadi kalau hidup memang agak susah. Tapi Kalau kini gimana? mesti bersyukur ya Budes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi duit ya sampai gini. Begini betul. Bisa aja ngopi sama Budes. Jadi hidup susah kok manglah ambo jalani dari ketek. Ambo bukan menyesali orang tua, tidak. Maka itulah kehidupan kami. Tapi kami bahagia gitu Pak. Jadi situlah timbulnya kalau udah biasa hidup susah. Kalau diperhatikan orang saketek saja orang memperhatikan awak, itu nilainya sangat luar biasa. Ya, nah, kini awak balik. Tadinya orang yang memperhatikan awak saketek, kini cuba awak memperhatikan orang semampu awak. Gitu. Nah, kebetulan itu pula konsep dari Pak Ketua. Tapi kok enggak ada apa-apanya dah. Bagi Pak Aus tadi, enggak ada doang minyak ya dah. Nah, minyak keluar dah. Ya. Betul. Kecil Ketua itu, enggak masalah. Cuman mungkin dek berjalannya waktu ya mungkin dek ligat dek apa pasifnya Ketua dek banyaknya kenalan macam ini ambo juga ndak merasa orang awak peduli kok sampai saat ini ambo bangga jadi orang awak peduli salah satu koordinator kecamatan walaupun cuman Pak Kecil Ketua tadi tugas ambo sebagai koordinator kecamatan tuh carilah di setiap kelurahan yang bisa seide juga gitu orang awak yang bisa seide juga gitu yang ikhlas. Memang mencari orang ikhlas kok saketek susah. Sulit gampang baca orang tuh gampang susah. Biasanya menanya aujuannya dah. Nah, itu emang dari 6 kecamatan kok bukan bisa langsung ambo bisa 6 kelurahan kok bisa langsung ambo dalam benak ambo sianu ambo hubungin ndak langsung oke deh Pak. Jadi mau ada juga prosesnya maksudnya prosesnya bukan awak nyari yang tidak. Tapi dengan tahunya mode itu ada yang mundur. Ada yang lama-lama hilang gitu. Jadi akhirnya tersaring lah. Alhamdulillah di 6 kelurahan itulah orang-orang yang sampai gini yang komit yang masih concern. Yang masih dengan konsep yang kita tawarkan. Jadi alhamdulillah sampai gini masih adalah orang-orang yang lain yang pingin ayo gabungkan Nambo. Mulai ya. Alhamdulillah Pak Budes. Jadi tolonglah apa Ketua, nampaknya gini-gini, coba ambo diajak lah ambo. Ya alhamdulillah memang kalau betul-betul seperti itu, ya kita coba Pak. Dan kini kita dulu yang bergerak satu kelurahan cuma satu, sekarang mungkin ada dulu bantuan yang untuk pendamping. Betul. Satu kelurahan itu sekarang bukannya satu koordinator, memang yang secara tertulis satu koordinator, tetapi ini ada 4 dan 5. Iya, yang aktif membantu koordinator tadi. Betul. Nah, jadi
sampai kini ya mudah-mudahan lah berkat doa awak bersama kan, awak lah bukan awak membaca apa yang Allah kita lakukan Pak. Betul. Pak Safril, tapi itu jadi mudah-mudahan jadi cambuk dan jadi daya tarik lo bagi yang lain yang tadi nyonyo rasa pedulinya kurang, mungkin dia ada juga nyaman juga seperti itu, ayo gabung gitu. Iya, iya, Itu Pak. iya. Safril. Oke. Untuk- Cukup menyentuh ya. Artinya perjuangan atau seorang Sahrul yang mau bersedia bergabung di dalam Yayasan Orang Awak Peduli dan termasuk membangun jaringan sampai ke tingkat RT, pada prinsipnya adalah Ba'a mencari orang yang benar-benar Betul. tulus dan mau berkorban untuk menjalankan amanah Eko, kan gitu. Memang konsepnya seperti itu. Betul. Oke, Pak Sarul. Berikutnya adalah berarti kanlah sampai di tingkat RT itu hampir semua kecamatan Saguluang. Insya Allah. Alhamdulillah. Berarti logikanya jika ada osanya nek bantuan dari pusat dalam tanda petik kita sebut pusat ya, Iya. Batam. Ada donatur masuk. Dapat kita umpamanya 50 paket. Itu kan dibagi-bagi kepada kecamatan-kecamatan yang memang sudah aktif relawannya tadi kan gitu. Ya. Berarti logikanya minimal sebagai sampel di Tampe Pak Sarul di bawah kecamatan Saguluang. Berarti kawan-kawan relawan di tingkat RT lah punya data siapa orang awak ataupun orang lain yang memang Layak. dalam kondisi susah atau layak untuk dibantu itu. Betul. Jadi kita kan di Rawak Peduli tidak mencari, Ya, siapa yang mau kita bantu, Pak. betul. Jadi itulah gunanya koordinator awak yang di tingkat RT RW itu sebagai perpanjangan mata dan telinga. Ya. Jadi kalau seandainya Pak Safradi ada bantuan dari pusat sekian paket, ambo kan di Kelurahan Saguluang ada 6 kelurahan. Ya. Itu pun ambo ndak bisa bagi sama ratu. Iya. Soalnya kita pas yang pertama sekali yang kama turunnya bantuan itu pasti layak dan tidak layaknya. Ya. Itu yang apa pertama. Yang kedua di mana kelurahan itu yang paling aktif. Nah, disitulah mungkin kita agak prioritaskan. Satu, yang kedua yang tadi itu di mana yang paling layak gitu. Betul. Itu kita bantu. Nah, jadi tidak seperti Kok ada tuh bagi rato dadan. tidak serta-merta dibagi rato gitu. Jadi artinya adalah tentu koordinator di tingkat RT tahu siapa-siapa yang ada di lingkungan yang mungkin namo datanya masuk dalam rangka menerima bantuan yang kebetulan ada daripada donatur tadi itu gitu. Betul. Dan sana Soro Minang TV sadonya masih ada beberapa hal sebelum kita berakhir yo memang lah lewatnya jam 9 tapi nggak apa-apa kita paskan sampai 9:30 ya Budes ya. Kita sapo di sana Soro Minang TV dulu Budes. Ini jam berapa? Alu lah jam 9 lewat. 9 lewat sengenek lo. Nah. Kalau terlalu lama lah lari-lari ya katanya. Masih ada. Dari Tampe Ida dari Debana Stone. Tanjung Pinang hadir, sukses selalu buat Orang Awak Peduli. Wah, dari AG tadi masih ada. Dedi Rangkuti, mantap, sukses selalu Minang TV dan sukses juga Orang Awak Peduli. Amin. Amin. Helmira Deswita, terus bergerak RAP Batam. Ya. Jaeng Rawang, mantap Orang Minang, yes. Oke, Taska Indra, assalamualaikum, salam santun Minang TV dari Ayah Mole. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Itu yang Oke, ya betul. Iya nah. sebenarnya di Ateh tadi lah 7 tapi lah hilang. Lah banyak Jadi apa ya? untuk yang Oh, satu nih yang masih menonton. Pak Haswin Darwis Win dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum Pak Aswin, terima kasih banyak yang telah selalu mengikuti. Mungkin Pak Aswin kan teragak lah di negari Malaysia ya kan. Aswin kok orang aslinya Baso kalau salah Pak Aswin ya. Ya Baso kalau nak salah beliau kok. Tetangga lah jo kita. Kabupaten 50 betul ya. Salam untuk anak kita di Malaysia. Pak Aswin, oke. Iko pertanyaan terakhir, ya. Kalaupun nanti muncul, ya silakanlah memberi sebuah statement.
tadi sebenarnya ada sebuah visi awal orang awak yang punya peduli. Ya. Peduli itu peduli bidang ekonomi, sosial, agama, politik, dan seterusnya. Tapi di sisi lain, tadi ketua mengatakan di grup relawan kita tidak boleh berbicara politik. Nah, kok perlu kita singgung lah. Apalagi orang tahu amat sosiawan selama nah, tetap bersentuhan dengan dunia politik. Sikap secara politik, ketua sebagai Salamogo membawahi beberapa relawan di bawah Orang Awak Peduli jika masuk di dalam tahun-tahun politik. Apakah memang Orang Awak Peduli full dengan namanya terjun ke dalam dunia politik, atau Pak Ketua memberikan sesuatu model tersendiri dalam konteks menyikapi? Kan tidak mungkin lah, Pak Sarul. Oh, dek karena tadi ada ketentuan tidak boleh berpolitik dari Yayasan Awak Peduli. Ini Pak Sarulnya berkecian sosial, kok milih nyuan-nyang saja. Pada orang lah beralek soalah gua. Tentu Pak Sarul punya hak politik, mempunyai hak politik. Ketua menyikapi sebagai relawan Orang Awak Peduli, mulai dari tingkat RT sampai ke tingkat RT, yang tadi punya konsen dalam bidang sosial. Nah, tapi tiba-tiba di saat dunia politik muncul, konsep yang ketua tawarkan terhadap dunsana-dunsana kita yang selama konsen dalam dunia sosial di bawah bendera relawan. Ya, khusus untuk relawan kok. Khusus untuk relawan. Karena mungkin lo tidak milih, Iyalah. Pasti ada apa kan gitu, boleh itu ditanya tuh. Boleh. Dari relawan itu sendiri yang akan maju. Betul. Perlu enggak itu? Ya silakan. Terima kasih. Iko satu hal yang menggelitik. Cuman memang Iko harus dijalihan. Yayasan Orang Awak Peduli, nama yayasannya tuh memang secara aturan yayasan itu kan bergerak di bidang sosial. Dan tidak boleh di politik, bergerak di politik. Tapi secara yang hakikatnya mana, yayasan itu memang tidak bisa dibawa ke politik dan tidak ada gunanya. Yayasan tidak ada hak suara. Tapi kelembagaannya kelembagaan yayasan Orang Awak Peduli itu tidak perlu didukung yayasan Awak Peduli. Memangnya yayasan itu ada suara? Tidak ada loh. Siapapun orang-orang dalam yayasan itu tidak ada kekuatan politik. Tapi sebaliknya seluruh relawan tuh sampai bisa ribuan relawan tuh ini punya hak politik. Punya hak politik dan harus dipakai hak memilih dan hak dipilih. Ketua boleh mau jadi caleg, mau jadi eksekutif, mau jadi legislatif, silakan secara pribadinya. Ya kalau ambo sebagai ketua, kok seandainya adalah garis tangan jadi caleg, bawa nama Orang Peduli kok bodoh. Merasa mau bodoh, lah balik ketek, bawa lihat. Sebab itu satu kesalahan, sebab di Orang Awak Peduli itu tidak bisa dibanggakan, tidak bisa diharapkan untuk suatu kekuatan politik. Sebab di Orang Awak Peduli itu kalau bicara politik seluruh partai ada di dalam Orang Awak Peduli. Seluruh kepentingan ada di relawan Orang Awak Peduli itu. Artinya banyak bendera dalam tuh. Kalau kita mengklaim Yayasan Awak Peduli, yang pertama salah. Yayasan tidak boleh dibawa ke politik. Yang kedua, relawan Awak Peduli diklaim relawan Orang Peduli mendukung secara politik, bodoh, Pak. Di dalam itu tidak cik partai di dalamnya. Jadi tidak bisa klaim-klaim, itu salah besar. Jadi kalau ada menyentuh-nyentuh ke politik, itu bukan Yayasan Awak Peduli, tapi itu adalah pribadi seluruh relawan Orang Awak Peduli. Nah, boleh mereka nanti kan kalau di yayasan nggak boleh berkumpul-kumpul untuk hal politik. Jadi solusinya apa? Kita adakanlah mungkin setiap kontestasi setiap tahun politik. Oke, yang mau seluruh relawan wajib hukumnya berpolitik. Harus gunakanlah hak politik kita sebagai warga negara. Jangan terbawa pola pemikiran, enggak tahulah pemikiran apa. Oh, ini enggak boleh berpolitik, ini enggak boleh berpolitik. Siapa?
yang organisasi mau paguyuban, organisasi yang apanya sosial memang nggak boleh dibawa ke politik, tapi seorangnya harus kan sebagai warga negara harus berpolitik. Nah, kita selalu sediakan di saat-saat yang seperti itu, ayo yang mau berpolitik silakan ini. Nah, di situ kan dari seluruh relawan nggak semuanya ikut. Dan kalau kita mungkin ada yang wadah politiknya ini mendukung si A, mungkin si yang pendukung si B, si C juga nggak mau ikut. Tapi Jadi, dia tetap menjadi relawan Rawak Peduli. tapi dia tetap relawan Rawak Peduli. Setelah mungkin di saat-saat kontestasi politik, urusan politik ya urusan bagian politik, urusan sosial tetap bagian yayasan, gitu. Jadi hal kita mencoba memanfaatkan semaksimal mungkin potensi orang awak. Kita udah berbuat sosial kemanusiaan di bidang pendidikan, di bidang agama, kesenian mungkin nanti, dan udah terbangun silaturahmi. Ya, kenapa tidak bisa kita manfaatkan untuk Kepentingan sosial politik? Nah, di sini maksudnya sosial politiknya tuh ya bantulah kita pergunakan kemampuan kita ini untuk orang awak juga, dan orang lain juga boleh untuk orang lain, jadi tidak ada ikatan apa-apa. Jadi seperti mata uang, kan saya bilang sebagai dua sisi mata uang. Sayang sekali kemampuan kita kekuatan kita yang udah terbangun ini tidak dipakai, tidak digunakan, tidak dikondisikan, dikoordinir untuk satu tujuan yang lebih baik lagi. Sebab bagaimanapun sosial tanpa ada dukungan politik, Kekuatan. susah. Apa-apa baru kita sadari di negara ini, di Batam ini, apapun kebijakan itu yang menentukan tuh politik. Baik itu legislatif maupun eksekutif. Jadi orang Rawak Peduli nggak boleh anti politik, harus berpolitik, tapi ada kamar-kamarnya. Jadi artinya secara kelembagaan mulai dari pusat sampai kepada RT, bendera orang Rawak Peduli tidak boleh berpolitik. Tidak boleh. Tapi jika ada suatu kesepahaman dari pusat sampai ke bawah ingin menyalurkan saluran politik, membentuk sesuatu yang baru, tidak membawa orang Rawak Peduli, walaupun itu saja orangnya. Mode orang awak pilih insani mau enak. Betul-betul kita udah pernah terjun ke politik. Mungkin ada yang menonton di sini, yang tim-tim insani, Bu Suryani, Pak Isdianto mungkin lagi menonton. Kita pendukung insani kemarin dengan kita ada membentuk satu wadahnya rapi. Orang awak pilih insani. Dan dengan niat baik, dengan niat ikhlas, dan tanpa mengklaim-klaim ini yayasan Rawak Peduli, tanpa menarik-narik yayasan ini ke politik. Alhamdulillah setelah selesai rapi ini, setelah pilkada, yayasan tetap nggak ada satupun donatur yang lari, nggak ada satupun donatur yang negatif pandangannya. Ya kita yayasan, kita konsen untuk sosial. Oke, dan sana Suara Minang TV. Sebelum tutup, apa ada langsung closing statement. Seperti yang Bundes tadi singgung masalah donasi. Nah, jadi kok ada dari Nusana kita, baik di Batam, dan di mana saja, se-Indonesia sampai ke tetangga negeri jiran pun. Kanada ada dan alhamdulillah lah sering tuh yang ingin berdonasi untuk orang-orang awak yang ada di Batam dan orang lain pun, tapi intinya untuk beramal jariah. Boleh salurkan melalui kami, mudah-mudahan kami semakin dipercaya ke depannya. Dan insya Allah setiap rupiah yang bapak-bapak, ibu-ibu percayakan ke kami, tidak ada yang kami kurangi. Nah, langsung 100% disampaikan ke yang berhak menerima, yaitu boleh silakan ditransfer ke rekening yayasan Orang Rawak Peduli. Ambo apa tuh? Jadi kalau rekening Rawak Peduli itu 1090 10 10 90, 5-nya 3 kali, 3-nya 3 kali, 1-nya 3 kali. Jadi 5 3 kali 9 10
10 90 555 333 111. Awak pala. Ya. Ya. Bank Mandiri ya. Bank Mandiri, Ya. semoga setiap sedekah yang disalurkan berkah. Amin. Oke. Pinjam mak ke mak. Oke, lagi Bu Des. Ya, kayaknya ada calon donatur. Ya. Ketua kami Bang Henry Chan, kalau ingin berdonasi silakan menghubungi Awak Peduli yang telah menonton. Terima Oke. kasih Ketua. Kemudian aduh Mulyadi Caniago, ex-nya Sekum Gonjong Limo Kota Ya, Batam. betul. Berkah-berkah Rang Awak Peduli luar Amin. biasa, terus Amin. bergerak senior. Wah, Masya dukungan dari Ketua Gema Minang Nongsa. Ya. Daeng Rawang Duri hadir. Wah, dari Masya Duri juga Allah. hadir. Nah, cuman itu. Oke. Mana? Oke, di sana Suro Minang TV sadonya indak terasul hampir 90 menit juga gitu baca cerita-cerita tentang kenapa harus Rang Awak Peduli dengan tema di kita pada podcast di edisi Jumat tanggal 8 bulan Juli tahun 2022 Ibu Des ya. Kami yakin dan percaya terlepaslah dari apapun dari Dunsana memantau dan mendengar serta mengamati diskusi kita go, wah yakin dan percaya apa yang menjadi visi misi dan konsep yang ditawarkan oleh Yayasan Rang Awak Peduli tentu pasti ada jo banyak sangene yang malake kadiri dan beberapa Dunsana Soro pemirsa Suro Minang TV sadonya. Di dalam kesempatan Niko tentu kami all kru Suro Minang TV ya Bu Des saya selalu mengucapkan terima kasih Bu Des Dunsana yang selalu mencelik Bu Des untuk liputan apakah itu ke lapangan atau gitu program-program yang ada di studio ya Bu Des ya. Sudah tuh jangan lupa kalau nak ingin mencelik Bu Des secara langsung datanglah ke SM Cafe di malam gitu Bu Des kan cocok lupa gue lama-lama Kaunya Tiban Koperasi. iya, jadi datanglah ke SM Cafe Komplek Grand Tiban Koperasi nomor 8. Bisa bersobok Budes tiap hari tapi jam 8 kan gitu. Yuk tiap hari Dan Budes. bisa juga kalau ingin masuk TV bisa kita liput secara langsung. Oke, jadi uniknya Dunsana Suro Minang TV kalau ingin mengopi dan sambil live streaming tinggal kita atur insya Allah bisa kita lakukan di bawah bendera Suro Minang TV. Budes silakan Budes anak disampaikan. Baik Dunsana Minang TV sampai kami di penghujung waktu seharusnya sudah dari sampai jam 9 ini udah lewat ya. Spesial untuk Orang Awak Peduli ini kayaknya. Ya, Dunsana Minang TV jangan lupa ikuti kami terus program dari Suara Minang TV ya yang setiap harinya selalu bertukar ada adat, ada kesehatan, ada agama, berbagai macam yang kami tayangkan untuk Dunsana Minang TV. Dan Dunsana Minang TV kami beritahukan kalau membutuhkan bantuan berupa misalnya ingin mempromosikan suatu usaha, ingin di podcast atau ingin entah apa yang ingin disampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak, silakan hubungi Suara Minang TV. Iya kan? Iya, itu nomornya Pak ya. Nomornya enggak suruh datang kemari. Langsung datang ke SM Cafe. Kopi Jahe. Sambil ngopi jahe. Dan jangan lupa untuk yang ingin berdonasi ke Rang Awak Peduli jangan lupa ya 1090 555 333 111 Bank Mandiri. Demikian Dunsana Suro Minang TV sadonya all kru Suro Minang TV Safril host Safril Dibahar sebagai host, Des Manis mengucapkan atau menyampaikan permintaan maaf jika seandainya ada salah dari awal sampai akhir bersama dua orang narasumber kita, Ketua Yayasan Rang Awak Peduli Bapak Ahmad Sosiawan dan Pak Sarulim, Koordinator di Kecamatan Saguluang. Jika memang ada salah dari awal sampai akhir, kami menyampaikan permintaan maaf. Terakhir dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.